Salam sejahtera buat kita semua, kasih Tuhan, cinta Tuhan, serta penyertaan Tuhan seumur hidup kita. Saudara kasih dalam Tuhan, di tahun 2020 ini kita dikejutkan satu peristiwa penyebaran virus COVID-19 atau yang suka disebut juga dengan Corona, begitu hebat. Saya mendengar di berita sudah 180 negara yang terpapar, lebih bahkan saudara. Nah, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan menyikapi hal ini? Tentu kita sudah banyak sekali akhir-akhir ini mendengar tentang firman Tuhan, daya kita menyikapi peristiwa yang terjadi, yaitu virus corona ini. Saudara, saya menyikapi dengan kehidupan yang nyata saja, tapi sebelumnya kita dahulukan kebenaran firman Tuhan. Mazmur 107 ayat 19 dan 20. Saya baca 19. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. 20. Disampaikannya firman-Nya, dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Amin. Saudara, ayat 19 perintahnya jelas. Maka berseru-serulah mereka. Berseru untuk apa? Berseru dijauhkan dari kesesakan dan diselamatkannya dan dijauhkan dari kecemasan. Saudara, kalau kita melihat akhir-akhir ini kita itu semua cemas. Cemas akan keberadaan kita, cemas akan keluarga kita. Cemas dari apa? Virus yang menyebar begitu mudah. Kita harus berjuang hidup, bertahan hidup. Supaya apa? Supaya kita bisa menikmati kebaikan dan cinta Tuhan. Itu baik, saudara. Saat ini, kalau saudara melihat ada peristiwa yang lebih menyedihkan, yang lebih sadis, saudara, daripada virus corona. Keegoisan, saudara. Kenapa saya bilang keegoisan? Saya melihat peristiwa ini terjadi, saudara. Keegoisan orang-orang yang mempunyai kelebihan, saudara. Kelebihan. Dia bisa memborong masker. Ada satu cerita masker, saudara. Ada satu dokter kandungan, ketika itu ia ada yang mau melahirkan sesar, tapi rumah sakit kehabisan masker. Saudara coba pikir, kita yang sehat menimbun masker. Lalu rumah sakit tidak punya masker. Dan mencarinya susah karena sudah diborong semua. Saudara, keegoisan ini menggerogoti kehidupan manusia. Menggerogoti orang-orang. Saya harap kita tidak hidup di dalam keegoisan. Kenapa? Karena cemas, karena takut. Sehingga dari kecemasan timbullah sesak di hati. Dan saya harus bilang, kalau saudara sudah mulai seperti ini, berserulah kepada Tuhan. Karena kalau orang udah sesak, dia bisa stres. Bahkan bisa mengakhiri hidupnya. Selain virus di dunia ini yang terjadi, yaitu ambruknya ekonomi. Kita juga harus memikirkan orang-orang yang sedang bekerja lepas. Yang hari ini dia cukup makan, bisa menghidupi istrinya, besok dia harus cari uang. Sementara virus di luar sana sedang menyebar, tapi ia tidak punya peralatan yang bisa ia beli. Masker karena diborong, harganya jadi melambung. Hand sanitizer yang tadi ya gampang didapat dengan harga yang terjangkau, jadi sulit karena semua sudah diborong, saudara. Diborong oleh siapa? Orang-orang yang egois. Yang hidup dalam kecemasan, yang hidup dalam kesesakan. Seakan-akan tidak percaya kalau Tuhan sanggup menyelamatkan. Saudara, kalau saudara hari ini dihimbau untuk tinggal di rumah, dan saudara bisa tinggal di rumah, dan bahkan bisa menghasilkan di rumah, hiduplah dengan gaya hidup yang bersih. Saudara tidak perlu menimbun kedua hal tadi, masker dan hand sanitizer. Supaya apa? Mereka yang sedang mencari uang di luar sana, yang tidak tahu mereka terpapar atau tidak, mereka mudah dan barangnya murah, saudara.
Jangan sampai kita melakukannya. Menimbun makanan juga berlebihan hingga harga makanan, pangan semuanya melonjak begitu tinggi. Kenapa? Karena cemas, karena rasa ketakutan yang berlebihan. Ayat 20 disampaikannya firman-Nya, Tuhan sampaikan seperti ini. Dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Saudara, ayat 19 tadi berseru, kita berseru kepada Tuhan supaya apa? Kita disembuhkan. Disembuhkan dari apa? Disembuhkan dari kecemasan hati tadi, kesesakan hati tadi. Diluputkan dari ketakutan, saudara. Jangan kita cemas yang berlebihan. Jangan kita takut yang berlebihan. Tapi berserulah kepada Tuhan. Momen ini momen yang sangat langka. Saya bisa katakan seperti itu. Kita bisa berkumpul sekeluarga. Anak, istri, mantu, cucu. Saya rasa tindakan yang harus kita ambil. Kita harus berseru bersama-sama. Membangun mesbah keluarga. Berdoa bersama-sama. Bangun pagi hari. Buat beston bersama. Sebelum kita tidur di malam hari, karena momennya memang kita harus di rumah yang bisa berkumpul, kita berdoa bersama-sama. Kita berseru jangan egois, saudara. Berseru kepada siapa? Untuk siapa? Berseru tentu kepada Tuhan. Dan kepada siapa kita doakan? Kepada bangsa Indonesia, kepada seluruh bangsa, kepada tim medis yang sedang bekerja melawan virus corona ini. Dan kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang sudah terpapar virus corona. Dan orang-orang yang sehat. Mari kita berdoa bersama-sama. Naikkan doa ke hadapan Tuhan. Semua anak-anak Tuhan berdoa bersama-sama. Tidak dalam komunitas yang berkumpul banyak-banyak, saudara. Tapi berdoa saja di rumah sesuai dengan himbauan pemerintah. Saya percaya Tuhan pasti mendengar doa kita. Tuhan pasti mendengar seruan kita. Dan Dia akan menjauhkan kita dari kecemasan dan kesesakan. Saya tutup renungan kita pada hari ini dengan satu ayat, saudara. Dalam Yakobus 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, ayat 16 bilang, karena itu hendaklah kamu saling ngakulah kepada Tuhan atas perbuatan yang sudah salah saat ini. Kalau saudara melakukan penimbunan makanan besar-besaran, menimbun masker, sampai pihak rumah sakit pun sulit untuk mencari masker. Bahkan pekerja lepas harian, biro-biro jasa seperti online, saudara, semua sangat susah menemukannya. Kalau ada pun mahal harganya, itu. Hendaklah kita minta ampun kepada Tuhan. Dan kita sekarang saling peduli, jangan hidup egois, hidup sendiri, saling mendoakan. Mendoakan satu dengan yang lainnya. Mendoakan orang yang kita kenal, orang yang tidak kita kenal. Kita doakan semuanya. Supaya apa? Kita diluputkan dari peristiwa yang terjadi saat ini. Kenapa anak Tuhan yang harus berdoa? Ayat 16 tadi berkata seperti ini. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Hal sekarang yang terjadi, hanya anak Tuhan yang mampu meredakan virus ini dengan cara kita berdoa. Kenapa? Karena kita orang benar, orang yang cinta Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, itulah menjadi renungan kita. Cinta Tuhan, berdoa terus kepada Tuhan, dan hidup jangan egois. Hidup peduli dengan keadaan saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai. Tuhan selalu menyertai kita. Haleluya.